Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya dulur dan gimana keadaan tanamannya dulurku? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur tadi medit masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabat itu juga masih terkendali ataupun masih aman dari segala hama penyakit yang mengintai bawang merah kita dulur. Mudah-mudahan terkendali semua. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya mereview tanaman bawang merah saya di usia 25 HST dulur. 25 HST ini waktunya pengobatan, tapi kita siram dulu karena cuaca sangat panas sekali dulur. Jadi kita siram dulu baru kita melaksanakan pengobatannya. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, biasanya 20 HST sudah saya cabut mulusanya, dan kali ini tidak saya cabut di usia 20 HST karena saya menggunakan ataupun eksperimen pemupukan yang saya tabur pada per batang dulur. Jadi kali ini eksperimennya untuk tanaman saya di lahan yang sedikit ataupun lahan kecil untuk pembibitan. Jadi ini saya menggunakan eksperimen ini, biasanya saya tabur 20 HST, saya cabut mulusanya, kemudian saya sosrok ataupun saya dangir, baru saya pupuk. Kali ini tidak, kali ini 20 HST saya pupuk, tidak saya cabut mulusanya dulu, saya tabur per batang dulur, per batang seperti ini. Tapi alhamdulillah efeknya tidak terlalu ngefek, maksudnya uapnya ada sebagian yang penguapnya pupuk itu ngefek pada daun agak terbakar sebagian, terlalu dekat dulur. Jadi ini saya amati sebenarnya masuk, tapi pupuknya agak jauh, ini terlalu kedekatan kemarin, jadi ada agak daunnya ada yang sebagian terbakar dulur, tapi tidak apa-apa, ini cuma sebagian kecil saja. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, ini nanti setelah penyiraman ini langsung saya akan menypraynya. Untuk pengobatan kali ini tentunya menggunakan fungisida, insektisida. Karena apa dulur? Karena di usaha ini akan saya cabut mulusanya, insya Allah besok ataupun besok lusa akan saya cabut, kemudian akan saya sosrok. Jadi sebelum saya cabut mulusanya, saya spraykan insek dan funginya dulu, baru jeda 1 hari akan saya cabut mulusanya, kemudian saya sosrok. Karena di usia ini sudah waktunya dicabut, karena fasenya sudah mulai fase generatif, karena 25 HST dulur. Jadi asupan oksigen yang pada perakaran ini sangat dibutuhkan, karena tanahnya juga tanah merah, jadi agak bantat juga tanahnya. Jadi ini perlu kita dangir ataupun kita sosrok untuk asupan oksigen pada perakaran. Sebenarnya batangnya juga lumayan, tapi sirkulasi udara ataupun oksigen yang ada pada perakaran kurang. Tanahnya tanah merah dulur, jadi tanah merah ini agak bantat, keras, kelihatannya udah luber-luber airnya, ternyata masih kurang di bagian perakaran. Jadi air itu langsung tergelincir pada parit. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, nanti untuk inseknya, untuk sahabatku, yang jelas di sekitar ini tanamannya jagung semua, tentunya kita mengantisipasi kaper. Tentunya diantaranya bahannya yaitu abamectin, insya Allah tetap masuk.
Kalau ulatnya insya Allah terkendali dulur. Kalau ulatnya insya Allah terkendali, karena sudah saya spray 3 kali menggunakan Viego kemarin. Alhamdulillah sudah tatas. Jadi tinggal perawatannya. Sahabat tani murid yang berbahagia, simak terus video kali ini. Mari kita siram dulu, kemudian kita racik obatnya. Terima kasih dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia, racikannya seperti ini dulur. Di antaranya ini untuk fungisidanya tetap masih menggunakan antrakol dulur. Jadi fungisidanya masih tetap menggunakan antrakol. Insya Allah nanti setelah ini kita hentikan antrakol ataupun kita tambah dengan yang lain. Jadi seandainya antrakol masih dilanjut, kita tambah tisennya insya Allah ke depan. Kemudian ini dulur, Nativo ini juga untuk melindungi daun agar tetap sehat, tunas-tunasnya juga agar tetap sehat. Ini kita menggunakan Nativo. Kemudian pupuk mikronya PM Zinc ini masih tetap di masa-masa vegetatif, masih tetap menggunakan PM Zinc karena untuk masa pertumbuhannya agar bisa maksimal dulur. Kemudian ini dulur, saya menggunakan Ambition. Ambition ini juga mengandung zat aktivator tanaman. Ini zat aktivator tanaman. Jadi seandainya ada sebagian kecil yang kuning ataupun yang mau kerdil, sebagian kecil mungkin ada sebagian dulur, agar ini aktif lagi dan bisa tumbuh mengikuti teman-temannya. Ini Ambition. Selain daripada ini, untuk fungisida terus Ambition, kemudian kita menggunakan Remasal. Walaupun musim kemarau tetap menggunakan Remasal, tapi dosisnya dikendalikan, tidak dosis seperti di musim penghujan dulur. Dosisnya agak kita perkecil karena cuaca ataupun iklimnya panas sekali. Kemudian untuk inseknya ini dulur, saya menggunakan Dimolis untuk antisipasi gerandong seandainya ada. Mudah-mudahan tidak ada. Karena apa? Karena tanamannya di sekitarnya ini banyak mayoritas jagung. Jadi untuk antisipasi ini semua biasanya sarang-sarang itu di jagung. Di musim kemarau itu hama itu bersembunyi di jagung dulur. Jadi untuk di tanaman musim kemarau insek ini penting, terutama abamectinnya. Seperti itu dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, sementara untuk insek dan fungisidanya dan nutrisinya sementara ini saja. Nanti di usia berikutnya ada tambahan lagi, mungkin MKP ataupun yang apa, nanti ada tambahannya dan fungisidanya. Dan sementara untuk raciannya saat ini masih seperti ini. Ada tambahan Ambition dan Nativo. Sahabat tani murid yang berbahagia, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat itu semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk sahabat itu semua. Terima kasih dulur. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku semua. Terima kasih.